Saya baru datang di sini saja sudah disambut oleh satu sosok makhluk gaib. Saya melihat di sini ada dua penjaga yang sangat dominan. Saya melihat ini sosoknya perempuan memperkenalkan diri kepada saya bernama Nyai Salagintung. Nah ternyata mitosnya ini itu nggak bisa digusur atau dipindahkan. Jadi beko itu kayak nggak kuat untuk menggusur pulau kecil ini gitu loh. Melangkah ke arah selatan ibu kota, tim penelusuran ganjil misteri sampai di sebuah danau buatan yang sangat tua. Orang mengenalnya sebagai Situ Gintung. Berada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, danau ini sudah ada sejak era penjajahan Belanda, sehingga auranya terasa sangat berbeda. Orang-orang di sekitar danau menganggap ada saat-saat keramat yang tidak boleh diabaikan. Apalagi diyakini Situ Gintung juga dijaga oleh banyak sosok gaib. Tapi benarkah tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung tahun 2009 akibat kemurkaan penjaga gaibnya? Mengapa ada pulau kecil yang suka berpindah-pindah tempat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Situ Gintung Ciputat Tangerang Selatan memang tidak boleh sembarangan. Meski secara kasat mata hanya sebuah danau buatan, tapi Situ Gintung adalah kawasan yang dihuni banyak sosok gaib. Sudah sejak masuk di area bendungan, Ki Reman Sancang yang memandu penelusuran gaib tim ganjil misteri merasakan ada hawa yang berbeda. Apalagi 17 tahun silam, pernah terjadi tragedi maut jebolnya tanggul danau yang membuat 99 nyawa hilang. Bendungan ini pernah terjadi sebuah fenomena misteri, ya. Bendungan sempat jebol dan sangat banyak memakan korban yang sangat menyedihkan. Dan memang bendungan ini dulunya itu dibangun oleh kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an. Lalu pada tepat di tanggal 27 Maret 2008, bendungan ini sempat jebol, ya, dan sempat memakan korban yang cukup banyak. Tentunya saya penasaran akan Situ Gintung ini sebenarnya. Di balik sisi gaibnya sebenarnya ada sosok apa dan kenapa fenomena itu bisa terjadi dari sudut pandang mata batin saya. Oke, saya juga penasaran. Pemirsa Ganjil Misteri, jadi ini saya akan mencoba masuk, ya. Ini merupakan jalan utama untuk menuju ke atas area Situ Gintung, ya. Memiliki luas 31 hektar, Situ Gintung adalah waduk peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Dibangun sejak tahun 1932, kawasan ini banyak dihuni oleh makhluk halus. Semua yang membuat merinding terkonfirmasi bahkan sebelum Ki Reman sampai di tepian danau. Sudah sejak berada di jalan di bawah tanggul, aura metafisika sangat kuat terasa. Saya baru sampai sini saja sudah merasakan energi yang cukup lumayan kuat, ya. Saya merasakan residual energi, terutama penghuni gaib yang ada di sini juga termasuk korban-korban yang pernah terjadi pada tahun 2008, ya. Ki, bisa merasakan Ki, visual apa dulu kan jalan mungkin ini kan udah bagus, mungkin banyak belum ada perumahan, hutan-hutan seperti apa Ki? Iya, jadi kalau saya mencoba merasakan residual energi dan flashback ke masa lalu, jadi saya melihat di sini tuh seperti hamparan tanah yang cukup acak-acakan yang enggak rapi seperti saat ini.
dan banyak sekali sampah-sampah juga bekas air, lumpur ya, yang dimana efek dari terjadinya jebol dari bendungan tersebut ya. Cuman kita lihat sekarang ya memang cukup sudah rapi ya, karena sudah dirapikan. Tapi tetap residual energi itu nggak hilang, masih ada dan masih saya rasakan sampai sekarang. Wow, gila ya. Jadi saya baru datang di sini saja sudah disambut oleh satu sosok makhluk gaib. Mengitari bendungan yang cukup tinggi, yang segera serasa adalah suasana khas pemukiman makhluk halus. Sebagai seorang ahli spiritual, Ki Remang merasakan betul ada keriuhan masyarakat gaib yang sedang beraktivitas di sekitaran situ. Sebagai pemukiman, tidak hanya lelembut lokal, karena banyak juga sosok-sosok bule yang diperkirakan merupakan orang-orang Belanda yang meninggal saat pembangunan bendungan 94 tahun silam. Walaupun jumlahnya tidak banyak, makhluk halus jenis bule memiliki peran sangat dominan. Sementara itu, para korban tragedi jebolnya tanggul juga masih bisa dikenali, terutama lewat aura kesedihannya yang terasa pekat. Kalau saya melihat dari jin korin yang ada di Situ Gintung ini cukup banyak ya. Jadi bukan cuma warga lokal. Mungkin saya perhatikan di sini warga lokal dari yang korban terdahulu ya. Dan memang saya juga melihat ada sosok warga non lokal ya, seperti orang-orang Belanda lah ya, mungkin meninggal pada saat membangun Situ Gintung ini, atau mungkin korban-korban dari bendungan itu tersendiri. Saya memperkirakan adanya sosok astral dari golongan orang-orang Belanda ini memang merupakan korban atau tumbal dari proyek dari bendungan Situ Gintung ini ya. Cuman memang intensitas kebanyakan dari korin ini kebanyakan warga lokal sih, yang memang korin-korin tersebut yang menjadi korban ratusan orang. Mereka tuh kayak ini tuh menjadi pusat perkumpulan mereka gitu kan, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan doa. Karena saya perhatikan keluarga-keluarga dari korban sepertinya mereka itu kayak setahun sekali seperti melakukan ritual-ritual doa, kirim Al-Fatihah ataupun doa kepada orang-orang yang terkena dampak bencana. Sore-sore mengitari Situ Gintung, memang banyak orang lalu lalang. Mereka menikmati senja sambil menanti berbuka puasa. Tapi Ki Reman Sancang merasakan keramaian yang sesungguhnya justru terjadi di alam gaib. Sebab jumlah mereka jauh lebih banyak dari lalu lalang orang yang menanti senja. Kalau diperhatiin di sini lebih banyak sosok goib-goibnya gitu loh, maksudnya daripada orang yang datang ya. Ya. Kalau saya gambarkan nih di belakang saya aja udah ikut mereka di sana nih, ada apalagi ini nih tuh pada berdiri-diri semua ya. Beliau ini ada yang tersenyum, ada yang memelas, ada yang meminta doa, ada macam-macam ya. Jadi apa ya, kalau saya mengikuti perasaan mungkin udah nangis kali ini, udah mewek ya, maksudnya kayak ya saya ngebayanginnya kalau ini tuh kayak keluarga sendiri gitu ya. Lantas benarkah ada 2 penjaga gaib yang berkuasa di Situ Gintung? Siapa saja mereka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sampai di tepian danau, aura metafisika semakin terasa kuat. Ki Reman berusaha melindungi tim penelusuran ganjil misteri dengan benteng gaib agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, Ki Reman memandang jauh ke tengah danau. Ia melihat ada sosok yang terasa sangat berkuasa. Memang bukan sosok biasa, karena aura mistiknya sangat kuat. Wujudnya agak samar, tapi jelas sesosok perempuan setengah tua yang mengenakan busana putih kusam. Kalau saya merasakan di area bendungan Danau Situ Gintung ini banyak sekali sosok-sosok astral ya, yang memang saat ini memperhatikan kita.
Dan saya melihat di sini ada dua penjaga gaib yang sangat dominan. Saya melihat perempuan di sana di tengah ya, tepatnya di bawah dasar danau ini, rumah dia. Perempuan dengan baju putih agak kusam, mata bercahaya biru, rambut panjang ya. Dan beliau menyambut kehadiran kita. Saya melihat ini sosoknya perempuan dan energinya sangat besar. Sepertinya beliau yang memang menjaga dari danau Situ Bulakan ini, Situ Gintung ini. Dan tepat di area aliran danau ke bendungan, di situ saya melihat ada naga ular yang menjaga. Ya, dia sisiknya bersisik hijau, cukup besar ya. Jadi dia yang menjaga bendungan secara gaib. Penjaga gaib yang dilihat Ki Remang memang bukan sosok yang ramah. Ada wibawa yang kuat sehingga memberi aura yang intimidatif. Apalagi di samping sosok perempuan itu ada wujud naga besar berwarna hijau yang tak kalah menakutkan. Tapi setelah dilakukan dialog batin, Ki Reman Sancang meyakinkan bahwa sosok perempuan penjaga situ itu bukan pengganggu. Walaupun auranya bisa mengintimidasi, tapi energinya lebih banyak yang positif. Pemirsa Ganjil Misteri, sekarang tepat di area tengah sana, cukup tinggi ya beliau. Saya perkirakan tingginya antara 170 sampai 180 cm. Bergaun putih, kehitaman sedikit, rambut panjang, mata bercahaya hijau. Beliau memperkenalkan diri kepada saya bernama Nyai Sela Gintung. Beliau sudah ratusan bahkan ribuan tahun ada di sini, dan memang beliau yang menjaga lokasi ini sebelum danau Situ Gintung ini dibuat. Beliau sudah menjaga sampai saat ini. Dan saya merasakan aura dia dominan positif ya. Dominan positif yang selalu dia sampaikan saat ini kepada saya. Dia selalu bilang, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi. 3 kali dia berkata itu seperti saya, pada saya. Dari tempat penjaga Situ Gintung yang berwibawa, Ki Reman mengalihkan perhatian ke sisi kanan dari tempat ia berdiri. Di sana ada serpihan tanah yang terpisah dari tepian danau. Orang-orang di sekitar Situ Gintung menyebutnya sebagai pulau berpindah, sebab banyak yang melihat bahwa gundukan tanah itu bisa berpindah lokasi. Itu mitosnya dulu, pulau kecil atau yang disebut pulau pindah itu sering sekali berpindah-pindah tempat lokasinya. Memang ini cukup rada nggak masuk akal. Tapi memang inilah misteri yang terjadi pada zaman dulu. Pindah-pindah, kadang di situ, kadang di sana, kadang di sini, dan seterusnya. Dan itu cerita yang telah terjadi turun-temurun, yang terjadi pada pulau kecil ini ya. Situ Gintung memang bukan danau biasa. Usianya sudah sangat tua dengan dijaga oleh 2 sosok gaib yang berkuasa penuh. Tapi benarkah pusat aura gaib berada di danau berpindah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dipungkiri, pusat aura mistik Situ Gintung memang berada di pulau berpindah. Walaupun sekadar gundukan tanah yang terpisah dari tepian danau, tapi ada kekuatan gaib yang sangat besar. Ki Reman kemudian mendekati pulau tersebut dan memastikan ada energi gaib yang tidak bisa dibuat main-main. Apalagi di tengah pulau ada pohon besar yang juga sangat keramat. Konon, selain bisa berpindah-pindah, pulau kecil ini juga tidak bisa dilenyapkan. Jadi sekian banyak titik lokasi, aura inilah yang sangat dominan ya. Dan inilah yang tadi saya maksud dengan pulau pindah. Pulau kecil yang dimana mitosnya dulu berpindah-pindah ke beberapa titik lokasi ya. Dan kalau teman-teman Ganjil lihat ya, di area sana itu terdapat sebuah pohon besar ya. Entah itu pohon apa, seperti pohon beringin
Tetapi yang jelas di sini pohon ini memiliki energi yang sangat kuat, luar biasa ya, sangat kuat. Ini kan danau dulu tahun 1932 dibangun oleh kolonial Belanda ya. Memang sengaja nih waduk buatan. Kenapa kalau buatan, kenapa nggak ini langsung dikikis aja gitu kan? Ngapain nyisain satu dari sekian banyak gitu kan? Nah ternyata mitosnya ini itu nggak bisa digusur atau dipindahkan, dihabiskan. Jadi beko itu kayak nggak kuat untuk menggusur pulau kecil ini gitu loh. Keberadaan pulau berpindah memang sangat terkenal di Situ Gintung. Masyarakat di sekitar situ juga mempercayai bahwa pulau kecil itu memiliki kekuatan gaib yang sangat besar, sehingga pulau yang berukuran sangat kecil itu tidak pernah bisa diruntuhkan. Menurut seorang warga lokal, saat dilakukan pembangunan ulang pasca jebolnya tanggul tahun 2009, pulau kecil itu tetap tidak bisa dihilangkan. Semua alat berat yang berusaha mengeruk tanah di pulau kecil itu rusak. Pulau Pindah ini sebenarnya sih itu dulu ya udah lama. Waktu saya masih kecil ya sekitar tahun 80-an mungkin tuh. Sebutnya sih tanah pindah. Jadi dia sering bergeser ke sana dari pinggir sini ke sana, pinggir sana gitu. Bergeser. Ya ini sisa-sisanya nih, sisa tanah pindah gitu. Kenapa sih Bang nggak dihancurin sekalian, kan buatan ini? Ya waktu itu sih beko kayaknya nggak kuat nih, bermasalah terus di sini sampai rusak terus dia waktu itu di sini. Waktu yang pembangunan baru ini nih, tanggul baru, beko nggak ini. Jadi mau digusur tapi nggak. Ya ada kendala terus. Ada aja kendalanya ya. Rusak terus. Dan untuk memastikan kekuatan gaib yang menyelimuti pulau berpindah, Ki Reman Sancang mengajak Ki Demang Sewu untuk melakukan ritual batin. Ki Demang menyediakan raganya untuk dirasuki penjaga pulau berpindah sehingga dialog bisa dilakukan dengan lancar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sosok yang merasuki raga Ki Demang justru menebar ancaman. Ini yang menjaga di sana. Kenapa? Kenapa nggak mau digusur? Kenapa? Kamu siapa namanya? Siapa? Abah atau siapa? Apa orang tua atau siapa? Jadi kalau kamu nggak. Saya dan teman-teman Ganjil Misteri di sini hanya silaturahim, hanya ingin mengulik sejarah masa lalu agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dan kebetulan saya Ki Reman Sancang penasaran juga gitu. Kamu dari mana kamu? Oke, kita intinya sih saya manggilnya siapa ini? Abah atau siapa? Karena saya lihat kamu kan rada tua nih, kolot gitu kan. Kamu tidak perlu tahu. Oke. Jadi sosok dia ini nggak mau menyebutkan namanya. Tapi kamu yang ngejaga di sini juga, Mbak? Ya. Oke. Tapi banyak kasih yang ritual di sini, maaf, kayak mungkin buat nyari tonggel atau pesugihan mungkin. Di sini banyak orang pacaran. Banyak orang pacaran. Iya. Dan Mbah terganggu akan hal itu. Iya. Mbah gak suka orang pacaran yang ada di sekitar danau Iya. ini? Saya tidak mau di sini diganggu. Mungkin itu kali yang menjadi faktor dulu terjadi bencana juga. Benar, Mbah? Iya. Jadi murka. Hah? Karena mereka di sini melakukan hal-hal yang kurang baik, melakukan seperti ya tidak sewajarnya manusia lakukan di sini kalau belum nikah. Oh ya. Ya intinya bahkan sosok penghuni gaib di sini pun nggak senang loh dengan perilaku maksiat memang dilakukan oleh oknum orang yang di sini, kalau mungkin malam hari Mbak ya. Gitu. Oke, berarti ya, emang Mbak ini positif loh, maksudnya Mbak ini positif, dia nggak suka dengan kemaksiatan, keributan ataupun lain-lainnya ya. Berada di sisi selatan ibu kota,
Situgitung tidak jauh dari pusat kota Jakarta. Ada suasana tak biasa di tempat yang kabarnya dihuni banyak makhluk gaib itu. Pernah jebol tahun 2009, Situgitung juga dijaga oleh dua sosok gaib yang sangat berwibawa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.